Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Menjalani kehidupan saat ini, mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang mampu menjadi penguat dan pelipur bagi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di saat ini diambilkan dari surat Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yakobus 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah menjaga perkataan mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saudara-saudara yang berusia di atas 30 atau 40 tahun tentu pernah mendengarkan lagu yang berikut ini. Memang lidah tak bertulang. Tentu lagu itu adalah lagu yang familiar dan tidak asing bagi kita. Lagu ini adalah sebagian dari lirik dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli yang berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji. Lirik lagu itu memiliki arti bahwa manusia memang sangat mudah untuk berbohong atau mengumbar janji. Dari satu lidah yang sama bisa keluar perkataan yang bertentangan. Bisa kata-kata yang manis, tetapi tidak lama dari itu bisa keluar kata-kata sumpah serapah. Bisa satu kata adalah berkat, tetapi kemudian waktu bisa adalah cacian. Ada banyak persoalan yang kemudian memang terjadi karena lidah yang tak bertulang ini yang kemudian tidak dikendalikan dengan benar. Kalau kita mau berefleksi dalam kehidupan kita sering menemukan konflik yang terjadi karena kita tidak bisa mengekang lidah kita. Atau kita tidak bisa mengekang bagaimana atau mengendalikan orang untuk berkata-kata dan berkomentar terhadap apa yang terjadi. Nah, pada saat ini kita sebagai para pengikut Kristus diajak untuk bagaimana kita diajak berjuang untuk mengendalikan lidah kita supaya apapun yang kita katakan, kita ucapkan itu adalah kata-kata yang positif, menjadi berkat dan bukan sesuatu yang menjadi laknat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, penulis surat Yakobus ini mengingatkan dan menjelaskan tentang pentingnya supaya kita ini mampu mengendalikan dan menjinakkan lidah kepada jemaat. Kata yang digunakan untuk menjinakkan dalam bahasa Yunani adalah damaso, yang secara harafiah adalah menjinakkan binatang liar atau binatang buas supaya dapat dikendalikan dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya yaitu dua benda yang nampak kecil ukurannya tetapi memegang peranan penting, yaitu kekang dalam kuda dan kemudi dalam kapal. Kekang dalam kuda hanyalah seutas tali yang kecil, namun itu bisa mengendalikan kuda yang tinggi dan besar serta kuat. Sementara kemudi adalah bagian yang tidak terlalu besar dari sebuah kapal. Tetapi kapal yang sebesar apapun itu bisa kemudian dikendalikan oleh kemudi yang tidak terlalu besar ini. Nah, saudara-saudaraku, dengan demikian penulis surat Yakobus ini hendak menjelaskan sisi positif dari lidah atau perkataan. Lidah
tampak kecil dibandingkan anggota tubuh kita yang lain. Tetapi kecil ini bisa membuat hal-hal atau perkara-perkara yang besar. Dengan lidah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa menasehati orang lain, bisa memuji orang lain, bisa memberikan petunjuk, bisa mengarahkan, bisa bersaksi dan melakukan hal-hal yang positif. Namun di sisi lain, penulis juga mengingatkan jemaat untuk berhati-hati dengan lidah. Karena lidah juga memiliki kekuatan yang sangat destruktif atau sangat merusak dan dapat menjadi senjata yang menghancurkan. Seperti contoh api yang kecil ketika dia bisa dikendalikan akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi nyala api ini ketika tidak bisa dikendalikan, dia akan menyala dengan besar dan bisa membakar habis hutan yang luas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita menjaga lidah dan perkataan kita sebagai salah satu wujud kesetiaan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari pakailah lidah kita hanya untuk memuji nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita, bukan untuk hal-hal yang buruk, bahkan menjatuhkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali akan positif dan negatifnya lidah yang kami miliki. Lidah memang punya peranan besar untuk hal-hal yang baik. Tetapi jika kami tidak hati-hati dan mengendalikannya dengan baik pula, maka lidah punya kekuatan destruktif yang besar yang sanggup meluluh lantakkan relasi kami dengan sesama maupun juga dengan Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk mengendalikan lidah kami supaya lidah kami menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami dan menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri Gembala Menyapa ini, tetapi mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan diperkuat melalui pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini supaya boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.